Seperti pujian ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Aba ya Bapa. Engkau yang menciptakan kami ini sebagai makhluk ciptaanmu yang paling mulia, yang kau buat serupa dan segambar dengan Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga. Kami berada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah kebaikan-Mu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk hari dan kesempatan yang selalu baru ini. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami, anak-anak-Mu ini, melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Rabu 9 Oktober 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Dan di sini ada Bapak Daniel Afu ya, welcome home, welcome back ya. Daniel luar biasa, seperti namanya, Daniel adalah orang yang suka berdoa. Mantap Daniel ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 34. Mazmur 34, hari ini renungan saya beri judul menjadi siap untuk tahun tuaian. Sekali lagi, menjadi siap untuk tahun tuaian. Mazmur 34 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, aku telah mencari Tuhan, ayat yang ke-5 ya. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat yang ke-6, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut
akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ya, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita menjadi siap untuk tahun penuaian ketika seperti yang ditulis dari Mazmur 34 ayat yang kelima, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bersama saya ucapkan mencari Tuhan. 2, 3, mencari Tuhan. Pernah nggak kita ketemu dengan keluarga kita atau teman kita mencari sesuatu tapi nggak ketemu, ya kan? Tapi ada orang-orang kalau disuruh cari sesuatu pasti ketemu, baik itu cari alamat, cari nomor telepon seseorang, atau cari arsip-arsip foto, atau cari barang yang hilang. Ya, khususnya istri saya ini luar biasa. Sampai kami punya jargon di rumah ini, tidak mungkin ada barang yang hilang di rumah ini. Suami yang hilang pun bisa dibawa pulang, apalagi yang lain-lain, yang remeh-temeh ya. Kadang-kadang kita juga mau cari arsip-arsip foto ya, yang tahun berapa gitu kan. Ya, Ibu Yongki dengan tenang-tenang ya bilang, sebentar saya carikan. Ketemu loh ya. Kemudian ada barang yang hilang, yang kecil-kecil, yang kayaknya nggak mungkin ketemu, ya ketika dicari oleh Bu Yongki bisa ketemu ya. Kalau saya punya keahlian, Bapak Ibu sekalian, bisa cari ini apa nomor telepon orang ya. Saya punya keahlian kalau mencari atau menghubungi seseorang ya yang belum dikenal ya, kebanyakan ya nggak 100% sih, kebanyakan saya pasti berhasil dan bisa ketemu. Jadi kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, maka kita pasti menemukan Tuhan. Dan yang luar biasa, Mazmur 34 ayat yang kelima ini berbicara kepada kita, kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan itu akan menjawab kita, bahkan Dia akan melepaskan kita dari segala kegentaran kita. Nah, hari ini kalau kita melihat contoh yang paling dekat di Amerika Serikat ini, di East Coast khususnya ya, daerah Florida, hari ini itu ada namanya badai Milton ya, yang melanda Tampa dan juga Miami. Ada satu jemaat yang bertugas di Miami yang semestinya kemarin mau pulang ke New York, tapi karena cuaca yang tidak baik, dia kemarin dan hari ini belum bisa pulang ke New York ya. Dan minggu lalu kita tahu bagaimana badai Helena juga melanda Florida dan North Carolina. Sedang kerusakan yang dicapai itu amat sangat besar dan cukup parah ya. Belum lagi situasi politik di Timur Tengah, perang yang dihadapi oleh bangsa Israel semakin meluas. Belum lagi urusan Ukraina dan Rusia. Kalau kita memperhatikan semuanya ini, ya apa yang terjadi itu pasti berdampak kepada kita dimanapun kita berada, ya sehingga menyebabkan kita mengalami kegentaran. Ya, kegentaran itu bukan sekedar takut, tapi takut yang tingkatnya bisa lebih tinggi. Tetapi ya seperti kata pemazmur ini, aku telah mencari Tuhan dalam kegentaran itu, lalu Tuhan menjawab dan melepaskan. Ya, dalam hal ini adalah Raja Daud, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 13 itu mendukung apa yang sudah kita baca. Dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati.
Bapak Ibu sekalian, tidak ada doa kita yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mencari Tuhan itu tidak ada perjuangan kita yang sia-sia. Ingat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir. Ya, Maha Hadir, Maha Tahu, dan Maha Kuasa. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian. Contoh di Alkitab, di dalam kitab Markus pasal 5, ya, bagaimana seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Ya, Yesus tidak melihat sendiri wanita itu, tapi wanita itu menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Maka seketika itu wanita yang pendarahan 12 tahun itu mengalami mujizat kesembuhan sekonyong-konyong mendadak sontak. Jadi untuk kita siap di dalam tahun penuaian, tahun 2024, maka mulailah selalu untuk mencari Tuhan dengan kesungguhan, ya. Dengan kesungguhan itu bahasa Alkitabnya dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran kita. Jadi bukan cari Tuhan sambil lalu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita tahu dalam masa penuaian ini selain kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan sebagai sumber kekuatan kita yang bisa menentukan arah hidup kita, Tuhan juga berjanji kepada kita bahwa kita akan menemukan yang namanya tuaian. Nah, di dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur 34 dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Seringkali kita ini tergoda, Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk apa? Tergoda untuk melihat besarnya masalah yang ada pada kita. Di rumah saya dulu waktu di Indonesia, kami membuat satu figura yang isinya statement-statement tulisan, ya, waktu itu disampaikan oleh Revangelis Morris Serulu, ya. Di dalam tulisan itu dikatakan, kalau kamu memandang kepada kebesaran masalahmu, maka kamu itu menjadi ciut hati, menjadi kecil, sehingga kamu nggak bisa melihat kebesaran Tuhanmu. Maka itu Mazmur 34, Daud itu bukan nggak ngalami masalah, banyak masalah yang dia hadapi, Bapak Ibu sekalian, ya. Selain musuh dari luar, Daud juga menghadapi masalah dari dalam, yaitu bagaimana putranya itu mau mengadakan kudeta terhadap Raja Daud itu. Tetapi di sini Daud menyampaikan satu rahasia. Waktu dia mengarahkan pandangan kepada Tuhan, maka mukanya menjadi berseri-seri. Coba lihat nih wajah-wajah yang videonya dibuka ini, ya kan? Semua mukanya berseri-seri. Amin. Kenapa? Karena fokusnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang bimoli, bibirnya moncong 5 senti, ya kan? Mukanya nggak berseri-seri, bawaannya marah melulu. Itu Bapak Ibu sekalian, orang yang begini fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi fokusnya kepada masalahnya. Hari ini Tuhan yang maha baik itu berbicara kepada kita agar supaya fokus kita kepada Tuhan, yaitu kita berserah kepada Tuhan, ya. Saya masih ingat 2 minggu yang lalu, ya, atau minggu lalu, ya, Coach Haryanto, 2 minggu lalu, ya, Coach Haryanto Kandani, motivator terkenal Indonesia, yang berbicara kepada kita melalui acara Worship from Home itu, ya, dia bilang begini, berserah
yes, menyerah, no, ya. Nah, orang yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, artinya dia sedang berserah kepada Tuhan, ya. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan membuat kita cembetut, tapi membuat muka kita berseri-seri. Bahkan ada bonusnya katanya ya, kita tidak akan malu tersipu-sipu ya. Beberapa hari yang lalu kami berjumpa dengan seseorang ya. Kan saya selalu bilang gini, keadaan kita hari ini itu karena apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan di waktu-waktu yang lampau ya. Orang ini sebetulnya luar biasa. Dia punya potensi, punya talenta, punya uang yang lebih daripada cukup. Ya, tapi karena salah di dalam melangkah, juga salah di dalam gaya hidupnya, salah di dalam pergaulannya. Akhirnya setelah sekian tahun ya, dia dalam keadaan yang kondisinya tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Padahal Tuhan itu kan mau begini. Hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan itu selalu naik dan naik dan naik. Ya, bahkan Daud berkata ya bahwa kalau kita hidup benar, maka selain kita diberkati, anak cucu kita juga diberkati. Amsal berkata, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Maka yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita akan disebut orang yang siap untuk menghadapi tuaian ketika kita mau senantiasa berserah kepada Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 Alkitab berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sekali lagi, Alkitab Perjanjian Baru ini jelas-jelas berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Apa sih roh yang Tuhan berikan kepada kita? Roh yang Tuhan berikan kepada kita namanya Roh Kudus, Roh Penolong, Roh yang Maha Kuasa. Di sini dikatakan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi yang kedua dalam masa penuaian, ada banyak hal yang tidak pasti yang ada di depan kita. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan, bahkan kita dibuat oleh Tuhan lebih daripada pemenang sehingga kita tidak akan mengalami yang namanya malu ya. Mari kita lihat sekarang Mazmur 34 ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kabar baik buat setiap kita. Bahwa Tuhan itu datang ke dunia ini bukan untuk menghukum Bapak Ibu sekalian. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan hidup kita. Ayat ini menjamin Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan kita dari segala kesesakan kita ini. Dan ini sudah dialami oleh penulis Mazmur ini, yaitu yang namanya Raja Daud. Daud itu mengalami banyak masalah di dalam kehidupannya. Tapi yang luar biasa daripada Daud ini sampai ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru bahwa Daud itu adalah orang yang sangat dikenan oleh Tuhan.
Kenapa? Di dalam segala lika-liku kehidupannya, maka Daud selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Bahkan ketika dia jatuh di dalam dosa yang mengerikan itu, ya, dia tidak mau melarikan diri, tapi dia mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Alkitab berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Maka yang ketiga, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tahun ini, biarlah setiap kita berseru, apa yang menjadi visi dari gereja ini, tahun penuaian. Ya Aba, ya Bapa, aku berseru kepadamu, sehingga tahun ini aku mengalami yang namanya penuaian itu. Penuaian dalam keluarga kita, penuaian dalam kesehatan kita, penuaian dalam berkat-berkat secara materi, dan penuaian di dalam kerohanian, penuaian dalam segala aspek kehidupan kita. Kita masih tahu bagaimana seorang wanita yang bernama Hana, ya. Hana itu bertahun-tahun dia nggak punya anak, ya. Bahkan Hana itu kemudian dihina, direndahkan oleh madu daripada suaminya yang bernama Elkana. Madunya namanya Penina, ya. Udah nggak punya anak, kemudian dihina. Aduh, betapa terpuruknya hidup daripada Hana itu, ya. Tapi waktu dia terus-menerus berseru kepada Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Lukas pasal 18, dia nggak jemu-jemu, Bapak Ibu sekalian, untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Lahirlah kemudian setelah sekian lama anak yang pertama yang bernama Samuel. Dan kemudian kita tahu bahwa Samuel menjadi seorang nabi Tuhan yang luar biasa, nabi yang besar. Apakah Tuhan berhenti sampai di situ? Tidak. Samuel kemudian punya adik-adik, ya. Kalau nggak salah 3 laki-laki dan 2 perempuan, ya. Jadi total Hana punya anak 6. Dari yang mandul, dari nggak punya, kemudian punya anak 6. Tahun ini adalah tahun penuaian. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat hari ini belum terjadi apa-apa, lihatlah dengan mata iman bahwa awan setapak tangan sudah ada di atas kepala kita. Sebentar lagi akan ada hujan deras, sebentar lagi pemulihan itu terjadi, sebentar lagi penuaian itu terjadi dalam hidup kita. Dan di dalam Mazmur pasal 34 tadi, ayat 10-11 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Dan ayat yang ke-11, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu yang baik daripada Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian diberkati lebih daripada cukup, more than enough. Lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita pernah dengar, lebih daripada apa yang ada di dalam hati kita. Imani, tahun penuaian ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 34 ini. Kami mau bersiap Tuhan untuk menghadapi tuaian yang sudah ada di depan mata kami. Maka itu ajar kami untuk terus fokus kepada Engkau, bukan fokus kepada ketakutan, kekhawatiran, situasi, kondisi dalam dunia ini. Bila kami mau mencari Tuhan dengan segenap hati, berserah kepada Engkau, berseru juga kepadamu. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan daripada anak-anak-Mu ini, hari ini kami hadapkan kepadamu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan segera datang dalam hidup kami ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya,
Amin, amin, amin.